Tinggal 20 anak tangga lagi. Tapi Komodo juga suka enjoy santai nunggu sunset. Tangannya jangan sini. Good morning. Pagi guys. Pagi ini di sini jam 7.40 ya. Pagi ini dimulai dengan hari ini aku mau snorkeling. Nah tadinya itu di sini nggak pengen snorkeling kan, pengen traveling cantik gitu, nggak kena sinar matahari. Tapi kayaknya kata masnya kan ikannya bagus banget, spotnya juga bagus banget, dan sayang banget kan kalau misalnya nggak snorkeling. Yaudah deh, jadi aku memutuskan untuk snorkeling. Nah jadi hari ini bakalan ada 5 destinasi yang nanti mau kita singgahin ya. Jadi destinasi-destinasi yang kece di Labuan Bajo ini. Pertama kita mau ke ini dulu, Pulau Padar, karena ini kan masih pagi. Jadi kalau mau ke Pulau Padar itu dia harus pagi biar nyampe di puncaknya itu nggak terlalu panas banget ya. Nah habis dari Pulau Padar nanti aku bakal ke Pulau Komodo. Habis ke Pulau Komodo nanti ke Pink Beach ya. Di Pink Beach mungkin mau snorkeling atau ya tour guide-nya nanti bakal tahu lah di mana spot yang bagus buat snorkeling. Abis dari Pink Beach nanti kita ke Nawa. Terakhir ke... Jadi ada 5 destinasi utama yang kalau misalnya kalian ke Labuan Bajo wajib banget kalian datengin. Dan nanti aku bakal cerita detailnya seperti apa perjalananku, bahkan biaya-biayanya, kalau misalnya naik speedboat berapa nyewanya. So, yuk ikutin keseruan hari ini ya. Nah jadi ini satu-satunya dermaga di Labuhan Bajo kalau misalnya teman-teman semua mau ke Pulau Padar gitu. Dan kalau teman-teman nanya waktunya berapa lama untuk kita ke Pulau Padar dari dermaga biru ini, 3-4 jam itu kalau misalnya teman-teman sewanya kapal pinisi ya, kapal-kapal pinisi yang kayak di vlog aku sebelumnya cara pembuatannya. Dan kalau misalnya naik speedboat itu waktunya 1 jam. Jadi hari ini aku memutuskan untuk ke Pulau Padar naik speedboat guys. Gitu. Nah ini suasana Pulau Padar, suasana Labuhan ini ya, Labuan Bajo di dermaga biru. Tuh, dan tadi di depan kita ada lihat kayak ibu-ibu jual ikan dan ikannya masih fresh banget ya. Tapi bagus banget sih guys, sumpah. So when negativity surround, I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't. Mana yang diinjak maksudnya? Tunggu. Di speedboat kurang lebih menempuh waktu 1 jam untuk kita sampai di Pulau Padar. Jadi destinasi nanti yang aku mau datengin itu 5 tempat. Yang destinasi tadi yang aku udah bilang itu semuanya deket-deketan gitu. Jadi habis dari Pulau Padar nanti ke Pulau Padar itu kita harus trekking naik ke atasnya. Nah,
Katanya view-nya bagus banget, sayang banget kalau misalnya ke Labuan Bajo nggak ke Pulau Padar. Karena ikonnya Labuan Bajo itu selain Komodo, juga Pulau Padar. Bisa di Pulau Padar, nanti kita ke Komodo, setelah itu baru kita basah-basahan, main air, snorkeling, dan lain-lain, renang. Bagus banget. Nah itu tuh kapal pinisi. Dan sebenarnya banyak juga sih orang-orang tuh wisatawan kalau misalnya Labuan Bajo itu mereka lebih memilih tidurnya tuh di penginapannya di kapal-kapal pinisi kayak gitu. Tapi aku belum mau. Jadi aku memilih untuk nginep di kotanya. Setelah itu kita explore dengan naik speedboat contohnya gitu. So guys, sekarang aku udah nyampe di Pulau Padar. Dan udah makan waktu kurang lebih 1 jam ya, lumayan. Dan aku betah loh 1 jam nongkrong di sini. Dan sekarang kita mau ganti sepatu dulu karena masnya menganjurkan untuk atau menyarankan ya untuk kita lebih nyaman pakai sepatu. Kayaknya butuh perjuangan gitu karena tangganya lumayan agak jauh jaraknya sampai ya kurang lebih juga waktunya naiknya 1 jam guys. Sumpah ini di luar pikiranku banget. Aku pikir tuh naiknya cuman naik aja gitu cuma 5 menit gitu kan, ngeliat foto-foto orang kayaknya naik cuma 5 menit setelah itu udah gitu. Ternyata enggak guys, naiknya 1 jam dan katanya sih berkeringat gitu. Itu olahraga ya, namanya juga trekking. Oke, kita coba, kita buktiin bener nggak masih bilang kayak gitu. Yuk. Kurang-kurang pak. Ini bilang boleh. Oh ya Allah. Balik. So guys, ya oke Pak, sekarang kita trekking ke atas Pulau Padar ya. Dan tadi ngobrol sama bapaknya gitu di bawah. Di sini kalau nerbangin drone tuh harus izin dan ada beberapa rule juga yang harus kita kita taatin sebelum kita masuk ke kawasan atau naik ke kawasan Pulau Padar ini. Jadi salah satunya juga nggak boleh buang sampah, nggak boleh naikin drone tanpa izin. Terus juga guys, kata bapaknya di sini juga terkadang tuh ada beberapa komodo yang masih berkeliaran. Tapi semoga aman ya. Dan nggak terlalu bahaya juga karena kalau panas gini biasanya komodonya nggak memunculkan dirinya. Jadi nggak naik gitu ke daratan atau ke sekitar Pulau Padar sini. Tapi terkadang dia kayak renang-renang gitu di pinggir gitulah, cari makan kali ya guys. Yuk langsung aja kita naik karena cuacanya juga udah mulai agak baru sedikit udah jantung udah gimana gitu. Anggap aja olahraga ya. Yuk, cuaca juga udah mulai panas guys. Langsung aja yuk kita naik ke Pulau Padar. Semangat! Nah jadi teman-teman, untuk naik ke puncak Pulau Padar ini ada 4 pos yang kita harus lewatin ya. Ini kurang lebih, aku baru ngelewatin 1 pos ya. Dan baru 1 pos aja udah terlihat tuh keindahan alam Flores ini. Masya Allah banget tuh. Jadi ini masih pos yang pertama, jadi ada 4. Kelihatannya sih ya dari bawah tuh ya kecilnya deket gitu. Tapi
kalian harus coba kalau kalian ke Labuan Bajo. You must try guys. Guys, kita baru ngelewatin pos yang kedua. Gila ini, adikku sampai ngos-ngosan dan kita mandi keringat. Dan di setiap posnya ada yang jagain gitu guys, kayak mas-masnya gitu standby di situ gitu. Terus jagain, dan sekarang kita menuju tinggal 20 anak tangga lagi untuk menuju pos ketiga. Semangat! Awalnya cantik ya. Akhirnya kalah juga ya. Pokoknya kalian jangan lupa untuk subscribe ya guys. Subscribe. Merasakan ini. Kita lanjut lagi guys, sedikit lagi. Yuhu, akhirnya aku udah nyampe di puncak Pulau Padar. Oh my god, bagus banget guys tuh. Jadi di sini kelihatan pulau-pulau yang ada di kawasan nasional Komodo ini. Dan informasi untuk teman-teman biar tahu, Pulau Padar ini merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di kawasan Pulau Komodo ini. Dan tidak berpenghuni juga. Jadi untuk menuju ke Pulau Padar ini, ke puncaknya, tepatnya yang sekarang aku ada di sini, kalian harus naik speedboat kurang lebih 1 jam, makan waktu 1 jam, dan trekking kurang lebih 40 menit. Dan 40 menit itu kalau misalnya kalian nggak berhenti-berhenti ya, kayak aku kan berhenti karena pertama kali trekking ya. Dan rasa capeknya hilang ketika aku udah berada di atas puncak Pulau Padar. Bagus banget guys, Masya Allah. Tapi cuacanya juga semoga nggak hujan ya, udah mulai gelap, semoga nggak hujan. Karena masih banyak beberapa tempat yang bagus di Pulau Forest ini yang aku akan explore spesial untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi kalian bisa traveling online cukup dengan nonton video vlog aku, di subscribe di Devi Olivia channel. So guys, jadi Pulau Padar ini merupakan salah satu pulau terbesar di antara 3 pulau di antara beberapa pulau yang ada di kawasan Pulau Komodo ini. Jadi as you know, di Labuan Bajo ini banyak banget pulau gitu. Ada yang terbagi kayak di awal tadi tuh itu Pulau Labuan Bajo. Nah, ke arah sini tuh ini Pulau Kawasan Nasional Komodo gitu. Nah jadi dulu tuh Pulau Padar ini tuh kayak nggak eksis lah ya bahasanya. Tapi ya mungkin karena ada yang nemuin ya kayak bule-bule barangkali atau selebgram atau youtuber. Mungkin mereka ekspor ini ya kan, kayak upload di media sosial terus di hashtag ya, pada akhirnya orang-orang kalau wisata ke Labuan Bajo, Pulau Padar ini menjadi salah satu destinasi utama yang wajib banget dikunjungin kalau kalian ke Labuan Bajo gitu. Nah ada beberapa pulau juga sih, kayak ada Pulau Rinca. Jadi 3 pulau terbesar di sini tuh di kawasan Nasional Komodo ini. Ada Pulau Komodo pastinya yang terbesar, terus Pulau Rinca juga. Tapi kita nggak ke Pulau Rinca ya karena lagi di renov. Lagi nggak boleh dikunjungin lah ya. Terus efek lapar guys. Terus yang ketiga yang terbesar tuh Pulau Padar ini. Tadi di awal aku udah sebutin ya, untuk estimasi time-nya butuh waktu 4 jam kalau kalian memutuskan untuk naik kapal pinisi. Terus butuh waktu 1 jam kalau misalnya kalian naik speedboat. Nah, aku hari ini tuh kayak nyewa speedboat.
Jadi biayanya satu speedboat itu sewanya kurang lebih 8 juta rupiah untuk bisa berdelapan atau bersepuluh lah ya gitu. Terus nanti kita dibawa jalan-jalan keliling 5 pulau yang tadi aku bilang ya. Pertama destinasi utama aku Pulau Padar udah kelar. Nah, habis dari sini ke Pulau Komodo. Setelah itu nanti ke Pulau ke Pink Beach, kita mau snorkeling main air. Setelah itu nanti ke Kanawa. Jadi 1 jam aku naik speedboat ke sini, terus trekkingnya kurang lebih 40 menit kalau misalnya nggak berhenti atau 30 menit. Jadi langsung aja guys, karena di sini udah jam 12, jadi aku ngejar 4 destinasi lagi. So, ikutin keseruanku lagi. Sino ka man, ika'y patuloy kong mamahalin dahil minamahal. So guys, aku udah di destinasi yang kedua. Tadinya mau ke Pulau Komodo dulu, tapi ternyata lebih baik kita snorkeling dulu di Long Beach. Ini juga pantainya kece banget, kalian bisa lihat tuh pasirnya. Warna pink guys, pink, my favorite color. Ini bagus banget nih warna pink, kayak pengen bawa pulang gitu. Pasirnya sedikit tuh. Dan aku mau snorkeling di sini. Wah, lagi panas banget, but I don't care ya. Ito'y kasawian dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya at di na muling iibig pa. So guys, tadi aku udah snorkeling di Pink Beach atau Long Beach yang pasirnya warna-warna pink gitu. Kalau untuk ditanya ikannya banyak sih, nggak tahu kenapa tadi ikannya kayaknya nggak mau muncul ya, malu kali ya. Jadi ya udahlah, jadi nggak lama-lama di Pink Beach atau Long Beach. Sekarang aku lanjut ke Pulau Komodo, udah ganti pakaian karena basah kan tadi semuanya renang. Sekarang kita mau masuk ke Pulau Komodo. Jadi seperti yang teman-teman semua ketahuin juga, Labuan Bajo itu identiknya dengan Komodo ya. Dimana kalau misalnya kita ke Labuan Bajo wajib banget ke Pulau Komodo karena ini ikonnya Labuan Bajo. Dan katanya juga Labuan Bajo ini tahun 2000-an ya, 2000-an kayak ya 2000-an, 2001, 2002. Pokoknya sebelum dibuka kawasan Taman Nasional Komodo ini. Nah, lumayan Labuan Bajo ini nggak terlalu ramai, tapi semenjak dibuka banyak banget wisatawan ataupun dulu mungkin sebelum Covid ya kayak bule-bule mampir ke sini gitu. Dan kalau untuk tiketnya yang paling penting kalau misalnya kalian ke Pulau Padar, jadi wajib banget bawa tiket yang sebelumnya ya, yang dari Pulau Padar. Kalian tunjukin nanti ke loket tiket, dan untuk price-nya di sini bayar lagi atau enggak aku belum tahu. Nanti aku akan infoin ke kalian. Oke guys. Salah satu syarat kalau misalnya mau berkunjung ke Pulau Komodo ini adalah kita harus dipandu dengan tour guide-nya ya. Tadi ada tour guide-nya namanya Mas Akbar. Nanti kalau berkesempatan aku mau ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Akbar, tapi kalau enggak ya udah kita review balik aja. Aku review balik apa informasi yang bisa aku dapat sampaikan ke kalian. Jadi intinya kalau cewek yang lagi berhalangan nggak boleh kesini karena Komodo itu dia lebih sensitif banget ya. Jadi jarak berapa kilometer? Berapa tadi? 5 ya? 5 kilometeran lah dia udah
bisa kecium gitu karena sensitif dengan bangkai dan juga darah. Jadi cewek yang lagi berhalangan nggak boleh ke ini ya ke Pulau Komodo, nggak bisa langsung lihat komodo di area ini. Guys, tips kedua yang wajib teman perhatiin kalau misalnya mampir ke Taman Nasional Pulau Komodo ini adalah dilarang bawa apapun ya di sini. Terus juga pokoknya nggak boleh ganggu mereka lah ya istilahnya karena kan ini emang ekosistem mereka ya, emang populasi mereka tuh di sini ya gitu. Dan kayaknya nggak cukup sampai ke ujung-ujung banget ya. Jadi tadi udah cukup ngeliat satu komodo yang lagi enjoy kayaknya sunsetan. Jadi bukan hanya manusia aja yang enjoy, tapi komodo juga suka enjoy santai nunggu sunset kali. Jadi udah lihat tadi satu komodo dan sekarang aku mau lanjut ke Nawa atau Kanawa ya. Kanawa. Oh ya, satu lagi tadi katanya kalau di Pulau Komodo ini kita nggak boleh, tadi udah ya nggak boleh apa? Nggak boleh kalau cewek nggak boleh jauh-jauh dari rombongan ya dan harus selalu memperhatikan kayak kiri dan kanan karena bisa jadi kayak tiba-tiba kemudian di sini dan nggak boleh panik ya santai aja pantai. So guys jadi segini dulu pengalaman yang bisa aku sharing ke teman-teman about visit Komodo National Park ini. Sampai ketemu lagi di next konten berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis loh, gratis. Please subscribe. Karena gratis, langsung dipencet tombol subscribe-nya, di like dan di komen yang positif-positif biar aku lebih semangat lagi untuk explore keindahan-keindahan Indonesia. So, see you next video.